Bagus Guys, banget soalnya ngegambarin kehidupan di Korea aja sih. Maksudnya kayak banyak idol tuh dia di bawahnya atlet deh kalau di Korea. 안녕하세요. 한국 얘기하자. 안녕하세요. Kali ini aku mau bahas drama judulnya Run On. Drama ada romansnya, ada drama live-nya juga, gitu. Ada sportnya juga. Di sini aku mau bahas sama guru bahasa Koreaku. Menurut aku kali ini lumayan menarik karena benar-benar tidak hanya fokus di masalah romansnya doang, tapi juga di masalah hierarki paling tepatnya di sini kayaknya gitu. Jadi mari kita bahas drama ini bersama guru bahasa Korea aku. Oke, 안녕하세요 선생님. Annyeonghaseyo. Kis-kis ikut. Sorry. Kan kis-kis ikut dia kalau udah annyeonghaseyo in frame dulu ya, Dek. Ya kemarin akhirnya aku nonton lagi. Taunya kalau Raron itu kan di Indo kan gak yang terkenal-terkenal banget Hmm. kan. Hmm. Gak yang naik sampai gimana banget, tapi ternyata di Korea lumayan ya. Kayak kalau di Korea lumayan deh ratingnya. Maksudnya kan kalau dia tuh nggak di TV kabel. Dia di TV kabel. Jadi kalau misalkan rating kayak udah 2-3% sebenarnya udah oke gitu. TV kabel itu maksudnya apa? Ya kalau Kayak JTBC gitu-gitu itu bukan ya kabel. JTBC, TVN itu masuk TV kabel Oh, maksud TV kabel. gitu. Makanya kalau mereka tuh ada kayak budaya kalau misalkan ratingnya di atas 5% mereka bakal kayak dikasih pergi yoheng gitu buat jalan-jalan keluar. Kayak kemarin si Hmm. Uyungku ya. Iya, Uyongu juga. Sebelumnya juga ada deh yang cuma 5%-an aja tuh udah dikasih yoheng gitu. Kalau Uyongu kayaknya di atas deh harusnya. Oh, satu kru gitu pergi rame-rame. Biasanya kayak gitu. Tahun on itu 2 tahun 2000, 2021. Kayaknya habis hometown Caca-Caca. Baru oh, baru dia. tuh pas masanya aku sering ngeliat di Netflix. Cuma emang belum tertarik gitu kan. Terus Hmm, baru tertarik itu karena Uyongu. Gara-gara nonton Uyongu. Terus kenapa tertarik sama Kang Teo-nya? sebenarnya lebih karena dia muncul terus. Terus ada Kang Teo, terus ada Suyong kan. Suyong SNSD. Aku jadi kayak, apa aku Oh, coba aja. Terus iya kayak unexpectedly aku suka banget gitu. Aku kayak baru pertama kali lihat Im Siwon juga. Maksudnya selama ini cuma kayak dengar-dengar namanya doang, tahu mukanya tapi nggak pernah ini actingnya kan, lihat jadi actingnya. kalau aku nonton karena Shin Sekyum-nya. Hmm. Aku udah Ah, aku udah banget sama Shin Sekyung sama Jun Ji Hyun. ah. Berarti kemarin nonton Jirisan, Nah, Jirisan itu Jirisan enggak? aku belum nonton. Jirisan itu aku belum nonton. Pengen nonton. Aku demen banget sama Jun Ji Hyun, sama Shin Sekyung, Mina. Cewek aku suka banget. Sama Haekyeon. Pas nonton ini, oh ada Shin Sekyung. Tapi waktu ngeliat Bagus trailernya kan banget nih. biasa banget kan trailernya kan. Males nonton deh. Tapi kemarin dia bilang bagus. Oke deh coba ditonton deh. Dan ternyata emang suka sih, emang suka sih. Bagus Guys, banget soalnya ngegambarin kehidupan di Korea aja sih. Maksudnya kayak banyak kayak hal-hal yang kita nggak tahu gimana Korea tuh ngejaga si apa sih atlet-atlet itu loh. Kan itu kan juga pernah ada kasus kan bullying di tahun lalu kalau nggak salah. Itu kayak gempar gitu. Jadi kayaknya tuh idol tuh dia di bawahnya atlet deh kalau di Korea. Kayak atlet kan yang lebih banyak lebih ditonton dan membanggakan. dikonsumsi orang kan. Iya. Jadi Oh, ketika kayak ada berita yang kayak gitu ya ditutupin gitu. Mungkin itu terjadi juga di dunia nyata gitu loh. oh jadi Gitu atlet karena itu benar-benar lebih disayang gitu dibanding hmm, artis gitu. Jadi ya kalau di karena kan Indonesia kan pas yang terkenal kan ya ya. atlet beberapa doang kan gitu kan. Dan itu pun nggak yang diekspos sampai gimana banget gitu kan. Iya ya. Kalau di Korea Kayaknya kayak soalnya gini kalau di Indonesia nggak tahu ya artisnya kayak emang jauh ya expose banget sih. Terus kan mungkin orang Indonesia juga suka cari tahu ya. Kalau Korea tuh tipenya yang dia cari tahu apa yang dia mau doang gitu. Mungkin atlet lebih banyak disuguhin konten karena di TV mungkin. disuguh Jadinya TV, maksudnya sering dipanggil ke acara TV. maksudnya kayak lebih sering muncul di TV kan setiap kali mereka tanding karena kan Korea nasionalismenya lumayan Oh, tinggi kan. Jadi kayak kalau misalkan mereka lagi tanding tuh selalu nonton biasanya. Ya pasti rame banget deh kalau misalkan Korea tanding gitu. Kalau misalnya ngeliat Instagram artis-artisnya aja itu, iya maksudnya iya kayak iya. yang Dukungannya lain-lainnya luar pasti biasa. rame. Iya, heeh, kayak gitu. Aku kemarin Hmm, ngeliat yang apa mereka bukan Olimpik apa-apa ya kemarin ya tahun lalu ya. Olimpik ya tahun mm. lalu bener ya? Diundur ya tahun lalu Kayaknya kan dari 2020. sempat sempat ada iya deh Ya di sempat Jepang ada ini kan. pertandingan. Ya aku inget tuh pada dukung volley sama archery yang mereka udah tahu ada kesempatan menang gitu.
Tuh didukungnya aku tuh yang Mm-mm. ngiri kalau ngomongin atlet tuh ini apa Kim Bok Joo. Bener kan Kim Bok Joo? Weightlifting. Kim Bok Joo. Nah itu kayak gila di sana atlet enak banget. Gue dulu sengsara banget gitu. Iya, kayak beda sih, kayak mereka di ini banget, di ya gitu di treat dengan baik juga kan. Ya Hmm. cuma gitu, maksudnya kalau kayak yang di case-nya Run On kan kayak ada kekerasan gitu ditutupin. Hierarkinya juga parah ya. Iya, bener. Itu ketahuan juga kok dari kayak menurut aku Run On juga lumayan apa ya, ngegambarin kayak mungkin penulisnya ya pengen kayak ngepatahin hierarkinya itu lewat karakter si Shin Sekyung itu. Karena kan kalau dari apa namanya dari yang papanya papanya juga apa sih namanya Ji kayak Song uh, Joong. papanya Gi Son Jong itu kan juga suka carrot gitu kan. Tapi kan Ah, si karakter Shin Sekyung ini dia bisa nge-break itu. iya iya iya. Itu sih aku juga kaget sih dapat perannya Shin Sye Kyung dapetnya pinter. Perannya tuh jadi kelihatan pinter sama tulus banget gitu. Iya benar. Pinter sih. Tanpa songong. Heeh, heeh. Nah, itu aku kaget sih, itu tanpa songong gitu, tanpa tanpa apa songong terus tanpa marah-marah juga. Ya kan waktu dia nolak di bribe juga kan ngomongnya baik kan. Terus itu menurut Ya, aku heeh. tektokannya sih luar biasa dari aku ingat karena eh Mm-mm. biasanya kan orang nge-bribe antara bener-bener marah, lu apa-apaan sih nge-bribe misalnya gitu, atau misalnya ya terima Mm-mm. terima aja Mm-mm. gitu kan. Itu kayak ngomong ini buat apa? Kayak Mm-mm. belaga begonya, tapi kita tahu dia pinter gitu jadinya, tapi dia belaga Mm-mm. begonya itu kelihatan gitu loh. Itu aku lumayan shock sih di sini itu. Padahal kan itu cuma sebentar ya. Mereka kan ketemu cuma 2-3 kali doang kan, Iya sama benar-benar. si Sejong kan. Nah itu sih kaget sih. Ini buat ini apa? Iya, aku suka maksudnya kayak dia tuh di situ karakternya si Omiju tuh lumayan elegan gitu. Maksudnya dia ngomong tuh apa ya? Dia tuh kalau mungkin manusia biasa kayak aku gitu kali ya. Tuh pasti kayak udah kesel, udah nggak mungkin bisa nggak jelas gitu loh ngomongnya. eh, Nadanya juga. Tapi kayak dia tuh bisa nadanya dia tuh kayak Tenang marah banget. gitu kayak tenang banget dan itu yang aku suka sih dari Tapi karakternya. kelihatan dia marah gitu kan. Iya, Tapi tenang gitu, nggak yang tapi tetap menggebu-gebu. tenang. Bener. Oh enggak. Pertama kali dia marah yang itu yang minum sama profesornya. Oh Ya, iya, heeh. yang profesornya seksis itu sampai Iya, heeh. tepuk tangan. Itu juga itu aku tertarik nontonnya gara-gara scene itu justru. Hmm, Kayaknya feminis banget gitu. Sedangkan si profesornya kan udah hierarkinya parah gitu kan, sebagai mhm. Sunim harus dihargai banget banget. Ya, iya itu. Pula gitu kan. Mhm. Teknis pula, jadi agak Iya, kaget iya. waktu Sunimnya, ini orang kurang ajar banget. Iya bener. Nonton gitu kan. Terus tapi dia ngomong di situ kelihatan marahnya gitu karena kayak emang udah Hmm, keterlaluan kan. iya. Tapi itu yang bikin aku akhirnya wah kayaknya oke juga nih buat ditonton dulu kan itu kan baru episode 1 kan. Untuk Iya, masalah feminisnya di situ doang. Tapi iya. hierarki berlanjut terus ya. Kalau soal feminis di Korea sebenarnya banyak banget. Yang cewek-ceweknya terutama, tapi yang anti feminis juga lebih banyak lagi kayak gitu. Itu dengar dari temanku kalau pas apa sih yang presiden baru ini kepilih tuh kayak orang tuh langsung kayak pada mau pindah ke warga negaraan lah dan segala macamnya kayak Oh iya 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 jangan iya. datang ke Korea kayak gitu-gitu Oh karena iya iya iya, iya. iya, karena di Korea presidennya ini tuh sebenarnya dua-duanya calonnya kemarin tuh sama-sama anti feminis gitu. Cuma ini lebih parah. Nah, Oh. terus kan aku sempat tanya, kok bisa tetap kepilih walaupun apa sih namanya di anti feminis? Kan di Korea juga aku tahu baik feminisnya kan. Bahkan kayak Korea aja yang kayak cewek-cewek tuh udah yang apa sih benar-benar yang bisa sampai tua dan sendiri gitu loh, kayak doing fine gitu loh, Oh. ya kan? Maksudnya kayak Oh, dari kayak Pak Ferry. iya kayak Pak aktor-aktris Ferry. gitu kan banyak yang apa yang aktris ya aktris cewek-cewek itu kan banyak yang kayak udah tua gitu tapi kayak masih fine-fine aja sendiri kayak gitu. Nah itu ternyata karena ya jumlah si yang anti feminisnya jauh lebih banyak daripada yang feminisnya jadi Oh. iya jadi ya susah gitu. Tapi ngomong itu bener sih waktu di situ kan ya itu kan ngomong lagi Little Woman lagi naik kan. Jadi itu kan juga Mhm. feminis banget kan. Semua peran utamanya cewek Hmm. kan. Oh Belum nonton ya? Little Woman tuh semua peran utamanya belum. cewek. Nah, di situ lagi nonton nah yang punya Kisuksa itu bilang gitu, ya yang kali ini presidennya nggak usah diingetin namanya siapa. Ingetnya presiden sebelumnya aja. Anggap aja periode ini Korea nggak punya presiden karena dia gitu ternyata karena menurut dia Mm-mm. si presiden itu anti feminis banget gitu, sangat merugikan perempuan. Jadi yang cewek-cewek di situ rata-rata sama sekali udah
nggak ada respectnya sama sekali gitu. Padahal ke presiden sendiri. Padahal kan mereka nasionalis ya. Jadi mereka tetap cinta negara, tapi ya tahu itu presiden kan lambang sementara ini gitu. Kayaknya gitu jadinya. Jadi mereka kayak jangan diinget, udah nggak usah diinget. Ingat presiden yang sebelumnya aja gitu. Nggak usah dicari, nggak usah dicari namanya siapa. Itu sadis banget sih. Kaget sih segitunya ke mereka. Iya, kayak maksudnya udah nggak diekspos itu si presiden yang sekarang ini sih. Maksudnya kayak jauh banget lah kalau dibandingin sama yang sebelumnya ini. Moon. Sama Moon Jae-in ya. Gara-gara kemarin bilang belum review lagi, sekarang aku belum nyatet ya. Akhirnya aku nonton lagi. Nonton dengan cepat. Bagian-bagian yang aku inget kayaknya oke nih gitu kan. Meskipun drama, tapi kali ini dramanya jadi aku benar-benar merhatiin ke kata-katanya. Entah karena emang kita lagi belajar, aku lagi belajar juga, atau karena setelah aku nonton kedua kali, apa karena si Im Siwan pronunciation-nya jelas, haramnya jelas. Oh iya Jadi benar. itu karena semuanya kedengeran banget gitu. Perasaan gitu, perasaan gitu ya. Atau mungkin suara dia jernih kali ya. Jadi kedengeran Ada ya. jelas gitu kan. Haramnya soalnya lumayan nempel kayak aku bilang kemarin, dia ngomong Dweonya tuh sering banget. Ya kan? Ngomong Dweonya sering banget. Jadi Ada hampir ya. kedengeran gitu nih. Aku nonton ini kan baru nonton kemarin, akhirnya nonton 4 episode doang nih dapet nih. Deo sama Nende kalau nggak salah deh. Nendeo. Ada ya. Ya Nendeo ya dia banyak. Nende, dia sering pakai Nende sama Nende Deo. kan? Iya Dia kan sering Nende. nanya, sering izin kayak gitu. Iya maksudnya semua yang ya kalau jadi aku juga ngomong ke Ko Andri, ini sih bagus banget ternyata aku bilang gitu kan. Karena setelah dipikir-pikir yang bikin bagus ya itu si apa dialognya tuh smart gitu. Nah, kalau dari tapi aku yakin secara bahasa Indonesia juga dapet sih kepintaran dalam berdialognya itu. Iya. Karena pas kemarin kan saking penasaran ya aku sampai cari-cari tuh ganti-ganti teks antara Korea, Indonesia, Inggris. Tapi yang Indonesia lumayan lebih tepat. Biasanya kan Inggrisnya lebih tepat. Kan? Ini Indonesianya lebih tepat rata-rata yang di film ini. Gitu biasanya aku nonton rata-rata pakai teks bahasa Inggris. Cuman waktu udah denger Koreanya kan udah bisa nih dikit-dikit gitu kan. Itu kedengeran tuh. Loh, ini kayaknya artinya bukan kayak gini deh. Ini teks ini terlalu disimplify gitu. Jadi maksud dia nggak dapet. Yang Indonesianya menurut aku teksnya dapet banget sih. Aku sampai nyatet satu dialog yang sebentar juga tapi lumayan menekankan isi film itu. Ki Song Joong mukul abis mukul kan dia ngadu tuh ke coachnya, gue abis mukul orang nih, gue bertindak kekerasan nih, tolong dihukum gitu kan. Terus apa-apaan sih, masa yang mukul yang ngadu gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ya udah kalau gitu kita anggap aja sebagai itu tindak pendisiplinan, bukan tindak kekerasan gitu kan. Nah terus dia langsung jawab gitu, saum anigu punya kiminida gitu kan, bukan kelahi nih, emang gue melakukan kekerasan bukan berkelahi gitu kan, saking ngototnya gitu. Terus sampai si coach Nimnya bilang, ya udah bicaranya jangan kayak gitu, karena pemilihan kosakatanya akan merubah makna. Itu pinter banget sih menurut aku kata-kata itu. Karena emang dia kan menekankan ini nggak berkelahi, emang ini kekerasan aja karena sepihak. Terus hierarki gue lebih tinggi gitu, jadi ini kekerasan gitu kan. Wah ini pinter banget ngomongnya. Terus abis dibilang berdasarkan pilihan kata-kata itu berubah makna, ya emang gue milih kata ini supaya maknanya nggak berkurang. Wow gitu. Pas nonton itu kayak mind blowing sendiri, kayak ini kata-katanya bagus banget gitu. Dan kata-kata Koreanya pun bagus, mungkin itu karena lagi belajar kali ya. Jadi dia ngomongnya tetap apa? Ya gitu, tetap marah tapi tetap sopan. Tapi tetap lembut gitu. Itu agak miss sih, bisa marah sambil sopan dan lembut. Jarang-jarang banget. Jarang-jarang banget, kayak biasa kalau udah marah ya udah semua kata-kata kasar keluar gitu kan. Apain, Pak? Itu sih menurut aku keren sih, keren. Iya, terus juga ini sih kayak kalau dari segi cerita dia nggak yang cuma terlalu fokus ke si first lead-nya doang gitu, tapi menurut aku cukup rata sama yang si Suyongnya juga, sama Kang Theo, jadi lumayan menarik gitu loh buat ditonton. Terus cerita mereka kan juga lucu kan. Terus apalagi yang si adiknya Suyong di situ, itu juga lucu banget yang orang miguk.
Nah, si Suyung di situ sama si Kang Theo sempet itu yang waktu sempet berantem, dia sempat bilang gitu kayak Kang Theo-nya, ya emang kalau marah harus ngomongnya harus formal. Nggak formal pun tetap formal pun tetap kelihatan marahnya kan. Jadi kalau nggak formal tuh kayak lebih kelihatan lagi nih gue marah gitu loh. Terus, tapi 맞아요. ya tapi si Suyungnya dengan tenangnya kayak tapi kan lo tetap harus jaga kesopanan. Benar-benar. Aku Sambil suka marah. Aku suka ini kayak di apa namanya di drama ini tuh kayak mereka marah-marah semua pakai John Demal gitu karena tapi di Korea tuh ada kayak emang kayak rule gitu ada beberapa pasangan yang memutuskan kayak untuk nggak Jendela pakai kan. banmal iya dia tetap John Demal gitu atau yang apa sih bukan honorific ya bahasanya tetap yang formal karena biar kalau marah jadi nggak kelewatan batas gitu. Iya, ya, itu aku ingetnya itu top. Aku jadi tahu Jundemal Banmal itu gara-gara Top Big Bang. Nah, itu dia Hmm. salah satu, makanya aku sampai, oh ternyata di Korea ada hierarki toh dalam berbicara gitu kan, kayak yang apa, hormat gitu kan, honorific, formal sama informal gitu kan. Nah itu Hmm. si Top bilang kalau mau punya pasangan dia mau ngomongnya selalu formal. Gitu ya gitu, ternyata alasannya Hmm. sama kayak gitu, supaya kalau lagi berantem, nggak sampai kelewatan, nggak sampai ngatain gitu. Oh, ternyata Hmm. seberpengaruh itu ya. Aku baru baru tahu gitu. Dan ternyata emang banyak impian orang Korea gitu ya. Tetap formal supaya nyaman, supaya gak kelewatan. Kaget sih. Iya benar. Kalau kita kan emang ada bahasa Indonesia baku sama Indonesia sehari-hari gitu, bahasa gaul. Hmm. Cuman kan kayak yang gak ngaruh-ngaruh banget kan. Kecuali kalau kerja gitu. Tapi kalau di luar 맞아요. jam kerja pasti udah sesama teman kantor aja pasti ngomongnya udah formal, udah informal kan. Jarang banget. 맞아요. Iya, maksudnya kayak kalau kita kan ya udah kalau udah deket ya udah jadinya informal gitu. Bener-bener. Ya Nah, ini gitu aku kan. ada satu kata yang aku sampai cari karena artinya beda-beda. Nggak ketemu arti pasnya, tapi di filmnya itu disebutnya bawahan doang. Dibilangnya bawahan gitu, kayak pesuruh gitu. Takari, Takari. Sanggyok. Nah, itu Suyung sering pakai buat manggil si Omiju. Tapi di situ takarinya jadi artinya bawahan. Tapi kalau dicari apa? Aku cari di Naver, cari di Google Translate gitu ya. Artinya tuh beda-beda. Nah, kalau di Inggris ada keluarnya menggelitik gak sih kalau di ini? Iya, ha, Ya kan? 맞아요. Aneh banget. Kalau di Inggris dia keluar artinya sebagai pesuruh tapi bahasa apa gitu. Bahasa resapan juga di Inggris, bukan bahasa asli. Tuh agak bingung karena dia sering banget manggil Omiju Takari gitu. Takari. Makanya Takari Oh, mulu. kayak kalau Takari tuh di sini kayak support bisa jadi support juga gitu deh. 지금부터 내가 네 takari가 되어줄게. Itu Oh, kayak I'd like to vote of support from all of you. oh. Kayak gitu. Nah, ini soalnya artinya agak-agak berarti emang ya bawahan gitu. Yang ada Iya, di ha, gitu. bawahan 맞아요. Tapi kalau ngomongin Vanmal sama Jundema, adanya tuh lucu banget sih. Adanya Iya, benar. karena kan dia apa Gyopo kan. 교포 맞아요. Tapi ngomongnya mau berusaha Jundema, tapi nggak bisa. Jadi udah Vanmal tambahin Yo aja gitu. Jadi Hmm, kotak banget. Dulu-dulu kayak kan nggak ngerti ya. Kamsahe Heeh, tapi Yo. kan banyak film yang begitu kan sebenarnya kan. Mm-mm. Cuman karena ini udah mulai ngerti dikit-dikit kalau mereka ngomong, jadi makin lucu gitu ya, kayak kamsa hey yo gitu di tengah Mm-mm. juga kayak terus kan kamsahamnida gitu. Mm-mm. Atau kayak Mohe Yo Yo. dipisahnya kayak jauh banget. Terus dedenya caper banget. Iya, kayak kasihan sih maksudnya. Ya kayak nggak diperhatiin juga kan. Hmm. Karena nggak dibenci sih. Jadinya dia caper. Dan Cara nggak kelihatan langsung. banget aus perhatiannya jadi ke fans-fansnya. Iya benar. Ya, Mm-mm. banyak nih. Ada yang serem sih. Serem nggak dapat dari rumah ya cari di luar lah. Iya ada yang. Bahaya banget. So, ini ada kan si Ki Song Hyunnya kan digosipin pacaran sama artis lain tuh yang awal-awal. Mm-mm. Terus disamperin kan sama agensinya kan. Mm-mm. Datang-datang dia nggak ngomong apa-apa, terus Ki Song Hyunnya yang nggak punya nunci juga. Kan Iya sebenarnya Gisongyong tuh jadi lucu yo. makanya nggak peka Sedih. juga. Dia diam aja. Sampai orang kesel.
Lu nggak mau ngomong apa-apa, nggak mau nanya gue siapa. Itu sih kocak banget sih. Itu kocak. Oh, nih karena gue apa nanen ansao. Dia ngomongnya gitu, nanen ansao. Itu kan kalau literalnya kan jadi karena Aku aku nggak nggak beli. beli. Iya kan aku nggak beli. Mhm. Terus si omnya, ya gue juga gak jual apa-apa. Iya benar-benar. Itu kocak sih. Tukeran bahasanya sih kocak sih. Misalnya itu kan kita nggak kepikiran kalau misalnya nggak belajar Korea atau nggak nonton film Korea gini kan nggak kepikiran belajar Korea pun nggak kepikiran untuk pakai alat apa kosakata itu untuk jadi Heeh, heeh. pembuka omongan gitu kan kayak karena Hmm. gue nggak peduli lu siapa sebenarnya gitu kan Iya, wajar kayak tapi ya siapa juga lu, ya udah sana udah pergi aja gitu. tapi ngomongnya ansayo itu misalnya itu kocak karena aku sama sekali nggak kepikiran untuk bikin kalimat kayak gitu sama sekali tapi itu sering dipakai gak sih di Korea sendiri Kayaknya sering deh yang ansayonya itu ya. oh sering ya Kayak bercanda juga bisa. oh menarik setelah nonton beberapa episode kan kelihatan banget tuh ternyata si Om Mijunya sendiri si Sekyungnya itu kan bener-bener apa penerjemah yang baik kan aku jadi terus ya gitu aku waktu dia ngomong kalimat ini aku langsung kepikiran Pastor Jose Hmm. Pas dulu saya pernah ngomong ini di panggung. Aku ngertiin ke kalian tuh nggak secara harfiah gimana ya nggak secara literal. Hmm. Tapi eh, udah aku artikan, aku mengertinya seperti ini, aku Hmm. terjemahinnya jadi artinya secara secara pengertianku gitu loh, bukan Hmm. secara literal diartiin gitu. Nah, Iya, wajar. dia itu si Umi juga bilang itu menjadi apa penerjemah yang baik bukan hanya mengartikan memang dia tapi harus mengerti dulu baru Wajar. translate dia bilang gitu. Kalau Korea, aduh susah kan, kayak kan apa namanya Misasi juga udah belajar kan. Hmm. Jadi kalau Korea ngeterjemahinnya tuh nggak bisa yang kayak dari depan ke belakang gitu loh, harus didengar sampai akhir dulu. Baru apalagi ke orang Korea tuh ngomong suka kayak misalkan dengan segala jenis tata bahasa yang banyak itu dalam satu kalimat dia dipotong dulu, didiam, terus dia lanjutin lagi, jadi ternyata kalimat itu belum selesai, Kalimatnya kalimat selesai. ada isi. Iya, aku juga kan lagi kayak ada apa sih kayak kerjain buat iseng-iseng kan, kayak nge-translate video vlog dancer yang aku suka, terus itu kayak dia ada ngomong jeda dulu 1 detik 2 detik, lanjutin lagi, lanjutin lagi, lanjutin lagi. Ternyata baru selesai di situ, jadi harus ditungguin sampai akhir dulu dia ngomong apa, dan kalau kita translate tuh harus dari belakang dulu. Ada saat-saat dimana itu bisa dipotong, tapi kayak kalau misalkan dia yang krusial gitu biasanya ya udah akhirnya dari belakang translate-nya. Gitu. Misalnya dia ngasih tahu kalau apa ya, karena apa ya, dia ngomongin kende burana nikah. Oh, intinya dia mau pergi ke satu tempat baru gitu, mau ke Jepang kalau nggak salah. Tapi dia nggak pernah hewe, dia nggak pernah pergi ke luar negeri. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk apa namanya sewa sukso di deket bandara. Karena Oh, dia bilang dia tuh apa namanya takut. Misalnya ya kasihan banget. buran kalau misalkan yang garing tahu Ngebani. karena kan pagi-pagi kan flightnya. Jadi dia bilang kalau di translate literalnya karena dia buran, ya udahlah. Jadi akhirnya beberapa orang itu memutuskan untuk sewa sukso di sana. Tapi kan kalau di Indonesia nggak bisa kayak gitu kan. Pasti Iya, kayak beberapa orang memutuskan untuk sewa sukso karena buran gitu. Seperti nggak itu. bisa nggak bisa langsung di translate secara gitu doang ya. Apalagi kayak gini Madaya. tadi Ansayo, untungnya makanya aku bilang untungnya yang ini translate Indonesia menurut aku bagus banget jadinya. Karena dijelasin nggak artinya yang nggak Ansayo gitu tapi karena ya gue nggak peduli siapa. Apa gue nggak tertarik lu siapa gitu ditulisnya gitu nggak tertarik lu siapa. Translatornya keren nih gitu. Dia juga Iya, makanya ini film harus buat creator banget sih jadi karena iya. jujunya jadi mengerti hidup translator tuh kayak apa. Iya, aku kayak shock gitu yang dia kayak benar-benar harinya kebalik makanan di jus semua, aku langsung kayak apa sebenarnya translator pada kayak gitu ya hidupnya. Cuma kayak kalau misalnya lihat Omiju gitu jadi sadar gitu loh. Buat translator-translator apa ya, yang kayak drama-drama yang kayak apa sih, kadang kan kalau sekarang kan udah ada Netflix gitu. Kalau dulu kan kayak nonton dari website kan, tapi yang kayak pengennya cepet-cepet. Aduh, kok nggak keluar sih translatannya kayak gitu kan. Tapi Iya, kayak setelah aku coba sendiri nge-translate kayak video 10 menit aja tuh, kalau aku pribadi karena mungkin emang bukan pekerjaan ininya ya, bukan pekerjaan utama. utamanya, jadi nggak nggak kuat aku di selama itu nge-translate, pasti kayak sehari tuh cuma kuat kayak 3-4 menit
Kalau misal karena ini juga bukan Itu berapa kerjaan lama? sih. Kenapa? Untuk mentranslate video 3-4 menit itu berapa lama? Butuh berapa lama? Jamnya ya. Sebenarnya tergantung kalau lagi, nah itu dia karena aku bukan buat kerjaan, jadi kayak semut-mutnya aku kan. Dulu Oh, sebenarnya aku pernah kayak nge-translate, kalau udah ada skripnya itu enak banget, jujur kalau udah ada skrip oh itu ya enak kayak banget. dia kan dapat Heeh. juga tuh. Si Iya, nah kalau udah ada skrip tuh enak banget sebenarnya kayak hmm. karena nggak tahu ya, apalagi kalau misalkan ngomongin timingnya itu, kalau timingnya udah ada, skripnya udah ada itu udah enak banget sebenarnya kayak Hmm. gitu. Dulu aku kayak sempet deh kayak berapa video 3 hari gitu, kayak berapa puluh Berapa menit, tapi menit? itu udah ada skripnya, Oh, udah 10 ada menit 3 skripnya. hari udah sama skrip. Iya, itu kayaknya nggak lebih dari 10 menit deh kayaknya deh, harusnya. Lupa juga aku udah rada lama, pertengahan tahun ini apa ya? Berapa Wah. bulan lalu. Kalau yang kalau yang kemarin terakhir tuh ada 10 menit 2 hari, tapi nggak 2 hari full. Nah itu, tapi itu aku juga masih belum pakai aplikasi. Sebenarnya kalau udah ada nama aplikasi Egisub, itu kalau udah pakai aplikasi itu kita lebih enak gitu karena videonya botnya translate sama waktunya semua di tempat yang sama. Terus kayak kita nggak perlu ngetik manual Dede. waktunya kayak gitu. Cuma yang Eh, kedua ini lebih enak kalau udah pakai aplikasi. Mungkin kalau si Omiju, ya kalau orang udah emang apa namanya dan ya. em, kerjaannya dan udah tahu trik-triknya, menurut aku lebih enak sih buat nge-translate. Karena kan aku juga baru kan. Kalau Hmm. kemarin tuh cuma pakai Google Sheet, spreadsheet apa ya. Kayak intinya udah ada teksnya di situ, terus aku tinggal nge-translate di sampingnya kayak gitu. Terus dikasih ke editor kayak Hmm. gitu. Jadi yang edit waktu juga sebenarnya bukan aku kalau kemarin. Aku cuma kasih waktu kira kisarannya doang. Kalau ini kan kayak kalau dari aplikasi yang Egisub itu kayak benar-benar apa sih, videonya nanti kelihatan juga yang udah teks yang udah kita ketik tuh keluarnya di menit berapa. Jadi aku kan dengan Panbyok Juijaku kayak OCD ku, aku kayak Udah oke, nyari-nyari. udah happy. Bisa Iya, iya detail. terus iya terus aku detailin terus sama-samain terus kayak gitu. Hmm. Tapi sini peran Om Jo emang dapetnya keren banget sih ya. Meskipun maksudnya kayaknya dari segi cerita tuh yang nggak yang wow banget gitu kan. Hmm, Tapi jadi wow karena dapat apa kata-katanya tuh bagus-bagus banget kan. Mazayo. Ya aku suka itu sih intinya sama Gak si shock, gak shocking. drama ini. Dari segi kata-katanya lumayan jadi healing aja. Terus kayak apa namanya, kayak apa ya, karakter Mijo itu tuh dia bisa ngekspresin hal-hal yang kayak mungkin kalau aku pribadi tuh nggak bisa, misalnya kayak ngelawan si bapaknya siapa, Kisah. aduh, Gi Kyom kayak gitu. Iya, Hmm. jadi kayak itu tuh, itu yang kayak caranya dia ngelawan pun juga bukan yang kayak gak berwibawa gitu, tapi sangat-sangat berwibawa. Jadi aku kayak wow. Iya. Terus aku seneng kayak maksudnya mamanya. Aku suka sih ending dari merekanya ini, kayak pas mereka akhirnya bisa apa namanya benar-benar bebas dari si papanya ini Bapaknya. loh. Iya, Ya iya, iya. papanya pun jadi sadar, maksudnya kayak kalau sama ini tuh dia ya Terlalu, keterlaluan, kayak gitu. terlalu. Itu juga kaget sih sampai terakhir-terakhirnya apa cicinya bawain bawain bunga cuman buat selamat ya udah cerai. Iya, itu kayak Itu iya mas shocking aku banget. iya menurutku di situ juga karakter anak-anaknya digambarin dewasa banget karena kan gak gampang kan. Tapi kayak mereka tuh nerima keluarga, mesti kayak nerima keadaan itu, makanya bisa bertumbuh tetap baik gitu loh si dua anaknya ini. Padahal tahu sering dipakai sama bapaknya gitu kan. Iya, kayak Ya, dimanfaatin kacau sih. banget gitu. Iya, dan kasihan sih si Gison Kyomnya itu. Kasian lah yang Jujur. itu kayak juga baru episode awal deh yang dia bilang, oh gue udah biasa kok nggak dikenal namanya, Iya. tampang sama julukan dia bilang gitu. Hmm. Ya kan karena main terkenal jadi anaknya si mamanya, ya kan? Atau anaknya si apa? Siapa bapaknya apa? Gubernur, calon gubernur kan? Apa sih? Ya kan? Anaknya si calon ini, terus adiknya si petenis ini, atau pacarnya si artis ini gitu kayaknya. Iya, benar-benar. Kasihan banget semua ada labelnya tapi namanya nggak inget. Iya, dan akhirnya kan yang manggil kayak gitu kan si siapa namanya? Om Ijo doang. Oh iya, Omiju, bahkan kayak si Suyong aja kan manggilnya Gisonsu kan. Iya 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 bener coba. Kayak sebagai atlet kan Iya di atlet, matchnya. karena atlet bukan nggak inget namanya. Itu juga lucu sih karena itu ending banget kan, di ending banget Mm-mm. baru si Kang Teo-nya nanya, oke jadi nama dia siapa? Kan lu juga karena dia juga kebiasaan kan dia manggil semuanya pakai julukan kan. Nanya Ya ya. Suyungnya manggil Om Ijo Takari, manggil Kang Teo-nya Hakseng.
Iya benar, Dia Majayo. panggil ini Ki Sonsu. Jadi bertanya nama dia siapa, lo inget gak? Itu sih kocak Iya sih. kan dia lupa kan yang lupa Iya, namanya si. inget. Sampai Google dulu. Padahal udah kerja tahunan bareng-bareng rese. Iya makanya kayak itu maksudnya di Korea juga mereka terbiasa manggil orang tuh dengan jabatan gitu loh. Oh, Maksudnya iya makanya kadang kan lebih penting lebih penting apa namanya jabatan. lebih penting maksudnya untuk tahu jabatannya ketika orang pertama kali kenal jadi kayak mereka mereka tuh bisa bertindak sesuai dengan posisinya mereka gitu loh. Oh Kalau gitu. misalkan iya kalau misalkan kita asal aku ketemu misalkan si guru gitu, misalnya Oh, dosen atau profesor, itu kan pasti langsung kayak nih gitu kan, langsung oh, sangat-sangat Johnson, langsung ini banget. Ya gitu sih. Cuma kalau yang aku udah pernah bilang juga kalau untuk apa sih mereka ke anak orang yang lebih muda, kalau dulu banget kan emang rada rude gitu kan. Kita udah main langsung banmal aja gitu. Kalau iya, iya, sekarang iya. tuh enggak sih. Sekarang udah sangat-sangat menghormati gitu. Kayak aku pernah cerita juga yang aku main Twitter gitu, itu Hah? budayanya juga karena itu kan kita semua orang yang pertama kali ketemu kan, itu selalu pakai honorific gitu. Selalu pakai honorific bahkan bukan sekedar John Denmal, Lopimal jadi pakainya. Oh. Bener-bener pakai Lopimal. Padahal kayak pas akhirnya udah pakai Banmal gitu, udah diturunin gitu, Hmm? ini mereka ternyata umurnya masih 19 tahun, enam Oh. belas tahun, bahkan ada yang masih SD, masih 12 tahun kayak gitu. Jadi apa namanya emang udah jadi bagus sih maksudnya budayanya. Karena dulu lumayan yang kayak kalau misalnya aku kan udah kelihatan sebenarnya hampir semua di timeline Twitterku tuh orangnya tuh masih muda banget gitu loh. Maksudnya kayak ya walaupun aku juga masih muda sih, cuma mereka tuh literally masih anak-anak sekolah gitu loh. Karena Ah, emang karena kebetulan emang yang Street Man Fighter ini fansnya banyak yang masih hak tank kan. Iya alah. kayak Oh. gitu. Jadi emang lebih lebih oke sih kalau ngomongin soal John Demal sama Ban Malnya sekarang kalau Tapi Korea. emang Jundema sama Bambang itu beda jauh banget ya. Nggak, soalnya aku juga kan waktu di Korea kan ngomong sama orang kan berusaha, karena tapi kan kita nggak pernah belajar Banmal ya. Ya Hmm, kan kita selama ini belajar nggak pernah hmm, belajar hmm, Banmal kan. Jadi taunya Jundemal aja. Jadi ngomong sama si apa sajang nimnya pun kan Jundemal kan. Terus hmm, sampai suatu saat dia bilang, kayaknya kita ribet ya ngomongnya pakai Jundemal, pakai Banmal aja nggak apa-apa ya. Oh ya udah oke gitu kan. Tapi aku hmm, nggak bisa ngomong Banmal, aku bilang gitu. Aku ngerti, tapi aku nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa karena menurut gua ngomong pakai Jundemal terlalu panjang. hmm. Jadi Iya, tapi jadi sejauh kan panjang banget kan. sejauh itu ya. Nupimal juga, Nupimal juga misalkan kita mau ngomong, tuh, misalkan aku mau nanya hari, dia kapan bisanya. Mhm. Um, 혹시 시간이 언제 괜찮으신지 여쭤봐도 돼요? Gitu. Kayak itu Jadi kan panjang panjang. banget. Padahal kan bisa cuma kayak Jika ini kencana ya. 언제 괜찮아요? Oh, aja 언제 kan. 괜찮아요? Kan juga bisa kan. 언제 Jadi 괜찮아? panjang. Jadi panjang banget kayak gitu. Ah, wow, ternyata segitu ya. Pantesan aja dia kayak, kayaknya kalau ngomongin kita ngomong Banmal aja. Oh iya iya nggak nggak apa, tapi aku tetap ngomongnya apa Jundemal, even kayak yang lebih muda gitu kan. Terus Mm, ada mm, satu mm, orang Spanyol yang bisa ngomong bahasa Korea dan dia belajarnya di situ sendiri juga. mm, mm, Terus dia, kalau ngomongnya apa? Iya Jundemal banget sih gitu. mm, 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 mm. Masalahnya gue gak bisa Banmal, gue gak belajar. Aku bilang gitu. Jadi ngomong sama mereka yang lebih kecil dari aku pun kalau ngajak makan kayak oh masih gitu sih gitu. Bukan masih kayak mau goyo gitu. Iya kan, aku tapi dulu pas pertama kali apa sih ketemu sama orang Korea gitu, itu Hmm? juga justru ngomongnya tuh banmal dulu, kayak kebiasaan banmal nih. Oh Nanti, kebalik sama nah aku. iya, terus Ya. begitu begitu aku udah mulai sadar kan aku ketemu waktu itu Juli. Di Hmm. Juli ketemu aku kayak ngomong rata-rata banmal. Terus Hmm. habis itu pas jadi udah formal, habis itu minta banmal boleh nggak kayak gitu. Tapi Oh. pas yang di bulan Agustusnya Hmm. itu tuh lumayan eh, kayak sehari gitu aku kayak udah memutus untuk banmal tapi tetap kayak wata-gata gitu kayak tetap aoyo aoyo terus kayak aduh aduh gitu kayak susah gitu karena udah tahu honorific tuh jadi kayak walaupun cuma jaraknya beberapa minggu doang gitu loh cuma emang karena udah kesadarannya lebih tinggi jadi kayak gitu sekarang pun juga jadinya ya gitu kalau dulu tuh aku misalnya kayak ke artis yang aku suka mungkin kayak tergantung sih ya kalau dia aku suka sendiri tanpa kayak aku ikut cemplung ke fangirlingnya pasti aku tuh ngomongnya banmal kalau Nah. misalnya atau Ah. gitu tapi kalau yang sekarang tuh
karena di budayanya fangirlingnya itu yang aku udah bilang tadi, ngomongnya semua kayak formal gitu. Kalau misalkan emang belum deket ya udah, jadi akhirnya kayak gitu. Formal Bahkan gitu. aku tuh iya, emang kebetulan dancer yang aku suka di 2001 sih, jadi nggak bisa dipanggil opa juga kan. Jadi aku selalu manggilnya pakai nim namanya. Hojun nim kayak gitu. Semua nim. Oh, jadi kalau si sama nim itu tetap tinggian nim. Nim lebih tinggi. Kalau si itu kayak orang kenal gitu loh. Kayak kita kan kenal kan. Oh, kalau si itu kalau kenal. Iya, kalau kenal langsung biasanya pakai si, tapi kalau nim tuh kayak biasanya udah benar-benar, iya benar-benar kayak sopan banget deh. Kayaknya kalau kita misalnya kita ke mall gitu, terus kita mau dipanggil pakai pakai nama, itu pasti pakai nim harusnya. Nggak mungkin pakai si, nggak Oh, sopan soalnya. I see. Iya Ya, kayak gitu. aku sempat bingung. Kayaknya si itu udah sopan, tapi kayaknya seingat aku ada yang lebih sopan apa ya gitu kan. Terus ya udahlah, nggak apa-apa juga, nggak ketemu yang sama yang tua-tua juga gitu kan kemarin kan, jadi kayak aku ya udahlah lupa gitu. Oh ya, nim lebih tinggi ya. Masa yo kayak Lebih gitu. hormat. Itu lucu sih, karena terus yang satu ketemu yang satu Korea itu emang lebih muda juga, terus dia bilang ya udah coba aja ngomong Banmal coba gitu. Hmm. Oh, oke. Gitu. Bisa nggak ya? Gitu. Terus jadi kalau ngetek akhirnya panggil namanya terus makanya tambahin aja A gitu kan, kayak Kyoyona gitu. Kayak A doang, tadinya kayak Chi gitu. Terus dia juga ngomong Banmal aja, nggak apa-apa, gue juga nggak ngerti kalau sama apa sama. Ya kan kadang kita nggak ngerti-ngerti banget kan. Maksudnya secara ini apalagi baru belajar Koreanya baru sebentar kan, nggak yang ngerti sampai gimana banget, meskipun udah mulai ngerti gitu, tapi kan kayak kita kayak nggak ngaruh juga. Apalagi kita kan di sini udah westernisasi juga kan, banyak yang manggil lebih tua aja sekarang, banyak yang manggil nama doang kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu. Kayak nggak pengaruh juga ke kita gitu. Masa Bahkan yo. masih sangat amat menghargai orang banget ya. Di situ ada yang paling inget apa nggak, di selain si kata-kata, ada scene atau ada quote yang diinget gak? Yang sama Gyosunimnya kayak at the end of the day kayak koneksi itu kan penting banget ya di sana. Ya sama aja sih sebenarnya di mana-mana ya. Jadi kayak dia sampai minta maaf balik lagi kan, bawain yang mahal banget ya nggak sih? Oh iya, bawain ginseng. Yang mahal banget ya itu. Ah, iya, Kayak gitu. habis dia habis direndahin, habis itu dia datang, terus datang lagi kedua kali bawa ginseng gitu kan. Hmm. Oh, karena koneksi penting ya. Padahal dia udah bilang awalnya kan, lu juga udah buka profesor gue lagi kan, gue udah lulus gitu. Iya kayak, iya maksudnya kayak apa namanya udah gitu, tapi Tapi kayak menjilat tetap ludah aja. sendiri gak sih dia? Tapi di sana kayak lebih baik menjilat ludah sendiri ya daripada dimusuhin sama senior ya. Masa yo. Kayaknya bahaya deh. Oh ya? Maksudnya bahaya kalau misalkan kita mencoba untuk yang ngelawan hierarkinya itu, Tuhan gitu. apalagi ngomongin koneksi, itu kan yang sampai namanya dia nggak dipanggil kan, dia sampai nggak dapet job gitu Dok. kan kalau nggak salah. Heeh. Oh, karena di sana koneksi itu apalagi yang lebih tinggi itu sangat amat berharga ya. Masa yo kayak gitu. Maksudnya di sini kan ya begitu sih, cuman kayaknya nggak segitunya. Iya nggak sih? Nggak tahu deh. Masa kayak kayak kalau udah kepepet banget ya udah gitu deh. Tapi kalau mereka tuh enggak, ya udah udah mah cari yang lain aja. Ya Hmm. nggak sih yang kemarin, Iya, yang yang si akhirnya kan nggak jadi sama dia kan, sama orang lain kan. oh, jadi sama dia tapi kan nggak dibayar. Oh iya deh, yang buat ya, Jadi ya, jam-jam. ya. Jadi ngebaikin hatinya kan, iya, makanya akhirnya nggak bayar kan. nggak apa-apa dikerjain tapi nggak bayar gitu. Duitnya buat lu aja gitu. Kasian banget. Kalau aku yang keingetan, sini kan di situ banyak ya. Dan di situ kan banyak banyak banget quote film sebenarnya. Quote bule ya. Jadi aku lumayan lumayan relate juga karena banyak film-film yang mereka bahas aku udah nonton gitu. Terus kayak ada dua yang aku inget itu, yang satu itu kenapa kita harus jatuh supaya kita belajar caranya berdiri. Itu kayak film apa ya? Aku pernah nonton di film lain tapi aku lupa dari apa. Dan yang satu lagi ini aku belum pernah dengar di mana-mana. Maksudnya belum pernah didengar di film sebelumnya, tapi di sini lumayan shock karena itu habis si Ki Song Gyeom bilang ya emang sudah terbiasa dengan julukan
gitu kan. Terus abis mabok kan dia kayak curhat kan. Nah terus si Mijunya tuh bilang karena Ki Song Gyumnya udah luka terlalu dalam, jadi udah nggak sadar apa yang sebenarnya bikin sakit. Iya, Mazayo. Itu sedih kasihan sih. banget kan. Iya, iya. Itu apa perannya si Ki Song Gyum di situ tuh sedih banget gitu Mazayo. sebenarnya. Cuman dia murung tapi dia nggak berusaha nggak terlihat sedih gitu. Dan emang Mazayo. sepanjang film itu dia kayak cuman senyum yang sampai wal bahagia itu cuman sekali deh yang dia pengen lari 9 detik itu doang gitu, sisanya senyum biasa gitu. Agak-agak Iya, kasih makanya perannya makanya sih. kayak apa, kasihan. Iya bener, menurut aku si Gi Seon Gyum tuh kasihan dan beruntung banget ketemu cewek kayak Omi Ju yang kayak apa sih, ngelepasin dia dari Berusaha segala. mengerti. Iya, dan bisa ngerti juga sih. Berusaha mengerti itu kayak gitu, berusaha mengerti. Tapi kan dia bilang, ini aja ya aku nonton film ini sampai 100 kali supaya ngerti baru aku translate. Wow, usaha untuk mengertinya luar biasa banget ya. Itu kan ada dia bilang gitu habis ngajakin nonton. Itu aku agak kaget sih. Tapi bener sih karena aku nonton apa ya? Aku tuh ada, kalau aku suka film aku bisa nonton berkali-kali sebenarnya. Aku juga tipenya Aku gitu. aku cuma yang 2 kali itu aku cuma Dream High sama namanya High School of Fun. Kalau film Twilight sih, Twilight Saga tuh aku bisa berkali-kali, cuma jarang aku kalau Saga aku drama. berkali-kali. Parasite aku juga berkali-kali sih. Kayaknya gara-gara ngajakin orang nonton, terus aku masih kuat nonton berkali-kali lagi. Jadi Apa? Parasite aku 2-3 kali. Parasite. Parasite Oh, aku 2-3 kali kalau nggak salah kemarin nontonnya. Parasite enggak, aku Parasite baru sekali. Aku Twilight ya, aku berkali-kali. Iya, Karena Twilight aku. karena orang-orang tahu juga aku suka banget Twilight, jadi kayak tiap Oh iya sih juga. grup sekolah, grup dulu masih dari SMA kan, dari SMA terus teman kuliah, terus temen dance, gitu. Terus kok Andri jadi ngajakin semua nonton gitu, terus teman kuliah pun yang cewek-cewek ya cowok-cowok ngajakin nonton gitu. Wah, Itu aku nonton, kayak aku nonton paling banyak itu Eclipse deh. Kayaknya aduh aku aku lupa urutannya lagi. di bioskop kayaknya. Habis Twilight, Eclipse langsung atau Red apa Moon dulu ya? New Moon, Twilight, New Moon New dulu. Moon. Heeh. Moon. Baru New Moon baru Eclipse. Eclipse. Breaking Down 1. Iya, Breaking Down 2. Iya bener. Breaking Down 5 ya. Heeh. Aku sebenarnya kayak pengen nonton lagi, cuma Kan udah ada di Netflix. hah, seriusan? Iya, di Netflix udah ada lengkap. Bener-bener. Wah. Makanya kemarin aku juga happy pas ada, padahal aku udah nonton Eclipse 7 kali. Seriusan demi apa? Wah, Aku nonton Eclipse 7 kali dan bukunya aku semua baca. oh, aku belum pernah baca bukunya sih. Kayaknya udahlah, apa namanya, Soalnya nonton aja. Twilight itu aku nonton pertama kali gara-gara ko Andri nonton Twilight, terus dia bilang nggak nyangka nih nonton film vampir begini, katanya gitu, coba lu nonton deh gitu kan. Nah itu ada teman sekelasku yang lagi baca bukunya, terus aku tanya emang bagus, oh bagus banget gitu kan. Oh ya udah, kira aku nonton tuh, pas nonton oh iya bagus banget gitu, maksudnya nggak bagus banget sih, bagus gitu, bagus gitu, cuman belum sampai banget. Nonton kedua baru tuh, ih keren banget gitu, aku tuh tertarik karena yang kedua. Honeymoon berarti ya? Karena New Moon. Nah, habis itu aku baru tuh nonton apa baca bukunya. Nah, pas baca bukunya, ya aku jadi buku itu pertama kali ya aku ngerasa kata-katanya tuh bisa aku rasain. Oh. Pertama kalinya. Jadi habis itu aku baca semua. Nah, tapi karena aku tahu dari Twilight Twilight film sama bukunya itu bagusan bukunya jauh. Nah, besok jauh. Jadi aku berasa jauh. Jadi besok-besoknya aku tetap nonton dulu baru baca. Habis selesai nonton baru baca gitu. Karena sejauh itu aku mikirnya yang agak deket emang New Moon. New Moon sama buku tuh beda tipis. Makanya kenapa bagus banget menurut aku. Yang lain agak beda jauh. Apalagi Twilight 1 ya. Twilight itu paling jauh sih menurut aku. Oh iya. Rasanya nggak dapet soalnya, iya. Rasa wow-nya nggak dapet. Oh, tapi aku tetap suka sih. Aduh. Kalau Cici kemarin pas sama di Korea, harusnya Netflix-nya kebuka banyak tuh. Kalau di Korea Little Women udah nggak keburu juga nonton. Iya, aku belum nonton lagi. Si Umi Ju sih keren sih, dan aku mengerti dia pas ngomong gitu karena aku juga belajar bahasa Inggris juga gara-gara nonton. Bisa lancar karena nonton. Dan Korea pun berharap seperti itu. Jadi emang aku nonton berkali-kali apa ya Korea ya, belum ada sih yang Korea aku berkali-kali. Aku itu Dream High sih 2 kali. Terus ada High School of Fun tuh 2 kali atau 3 kali. Kalau High School of Fun tuh parah, kayak aku nonton 1-8, terus kepotong, lupa nonton lagi 1-8 lagi, kayaknya potong lagi baru akhirnya sekali sampai habis.
Kayaknya apa di R ya, di R 2 kali deh kayaknya deh. Sekali nonton sendiri, sekali nonton sama mamiku. Udah, itu doang yang 2 kali. Ya Sisanya aku juga jarang. Aku tuh juga kayak maksudnya sekali tuh udah cukup, bahkan Ranon aja kayak bagus banget menurut aku, tapi udah sekali aja gitu. Tapi karena di saat lagi nonton Ranon tuh aku lagi gila-gila drakor, itu aku udah sampai kayak apa sama drama-drama lain tuh udah kayak udah full wow. ininya Nontonnya udah sekaligus. lupa. Enggak, selesai gitu. Oh, Cuma selesai maksudnya satu langsung, selesai satu tuh iya, langsung. iya tapi jadi kayak udah kayak aduh ceritanya apa, tapi aku tahu itu bagus gitu. Orang-orang kemarin lagi nonton sama Ling, Alchemy of Soul juga deh kayak nggak lama. Yongwoo juga. Jadi kayak banyak banget. Demen Uyong aku tetap lebih demen Little Woman sih. Tapi aku buka Netflix ada ini yang The School of apa ya, The Good and the Bad, pokoknya kayak gitu Oh deh. iya. Aku jadi nonton itu. Tapi itu kan The School film of kan? iya, film Barat. Aku udah lama banget nggak nonton Barat. Makanya aku kayak, tapi kayak kenapa dia sampai trending, ya udahlah coba aja. Tapi belum selesai juga sih, kayak baru berapa menit doang. Menurut aku kalau Barat tuh udah dia film, dia kurang pack gitu loh. Kayak Oh, lama tapi nggak pack. oke. Kalau Korea tuh kayak yang kemarin 20th Century tuh dia lumayan pack gitu loh. Oh ya? Jadi nggak, maksudnya gimana ya? Kalau Korea tuh menurut aku kayak setiap detiknya tuh meaning Berarti. gitu loh, meaningful, iya. Kalau di Barat aku ngelihatnya kayak ada yang slow gitu, padahal kan udah film kan. Ini Iya. harusnya kan bisa lebih cepat dari itu. Terima kasih Oke, banyak loh buat waktunya. Yeay. Sekarang Nah ini juga, maaf kamsahamnida. kalau aku tidak banyak membantu ya, Miane. Banyak kok ini ngobrol lama banget loh, nggak berasa loh. Oh iya ya, udah 1 jam. Iya udah 1 jam nggak berasa makanya. Nanti Oke, kalau ada film lagi yang menarik kita ngobrol lagi, jangan kapok ya. oke. Jangan kapok, nanti kita belajar. Ini kan Nek, ini belajar banyak banget loh. 안녕하세요, 선생님. annyeong. 감사합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요.